bersyukur punya Tuhan yang baik, kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat, dan kami bersyukur punya Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih saat ini jemaatmu, anak-anakmu duduk diam di bawah kakimu. Karena kami memerlukan firman-Mu, kami sadar tanpa firman-Mu kami tersesat, kami terhilang. Sebab itu Tuhan, kami butuh firman-Mu. Lewat firman-Mu arahkan jalan hidup kami, tegur kami, sadarkan kami. Lewat firman-Mu kuatkan kami, dan berikan kami pengharapan yang baru. Sungguh kami butuh firman-Mu, sebab itu urapi setiap kami dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, Kau yang mampukan hamba-Mu. Karena hamba-Mu ini sangat-sangat terbatas dalam penyampaian akan firman-Mu, tetapi Kau Roh Kudus tidak pernah terbatas. Sebab itu silakan Roh Kudus berkaryalah, silakan Roh Kudus bekerjalah, silakan Roh Kudus berbicaralah kepada jemaat-Mu melalui hamba-Mu yang hina ini. Sebab itu kami tolak semua yang bukan dari Tuhan, dan kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk kami ditaburi, untuk kami dikuatkan, dan kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan siap untuk diberkati hari ini, sama-sama kita mau katakan, sama-sama kita mau katakan, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah bagi Tuhan kita. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Saya boleh lihat tangan-tangan yang melihat kesetiaan Tuhan, tangan-tangan yang diberkati, tangan-tangan yang melihat penyertaan, menyaksikan semua kebaikan Tuhan. Boleh sekali lagi angkat tanganmu dan kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang setia. Tuhan Yesus kita baik, amin. Dan siap untuk diberkati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya hari ini Anda gak kenal saya ini siapa, dan saya berdiri di depan Anda dan saya ngomong gini sama Anda. Dan saya membawa pisau. Saya ngomong sama Anda, saya akan pakai benda tajam ini, saya akan pakai pisau ini untuk menyayat perut Anda, dan saya akan pakai pisau ini untuk membelah Anda. Misalnya ya, kira-kira pandangan Anda kepada saya gimana? Apa asumsi Anda kepada saya? Saya pakai benda tajam dan saya ngomong, saya akan pakai ini untuk menusuk Anda. Pikiran Anda tentang saya apa? Ayo, ada yang mau jawab? Saya apaan? Penjahat. Anggapan Anda kepada saya adalah penjahat. Kenapa? Karena Anda belum tahu saya ini siapa. Oke, sebentar. Saya perkenalkan diri lagi ya. Saya adalah dokter ahli bedah, misalnya. Saya adalah siapa? Dokter ahli bedah. Jangan anggap saya jahat. Saya akan pakai pisau ini untuk membelah perut Anda, karena Anda telah terdiagnosa oleh usus buntu. Kalau saya tidak memakai pisau ini, maka usus buntu Anda akan terus terinfeksi, lama-lama akan meletus, lama-lama akan pecah, dan Anda akan meninggal dunia. Nah, gimana pikiran Anda sekarang tentang saya? Saya tetap jahat atau saya baik? Langsung berubah 100%. Betul ya? 180 derajat berubah. Kenapa? Kenapa kok tadi di awal Anda mengatakan saya jahat? Karena Anda tidak tahu saya siapa. Betul? Karena Anda tidak tahu apa niat saya. Makanya di awal Anda salah paham sama saya. Setuju ya? Anda apa? Salah paham. Oh, maksud saya nggak seperti itu. Maksud saya mau mengobati Anda. Misalnya nih, ada satu lagi nih. Tiba-tiba ada orang yang Anda gak kenal, misalnya Anda gak kenal saya ya. Ini boleh lampunya boleh nyalain, jangan matiin ya, malam kudus nanti ya. Dinyalain maksimal aja supaya yang di atas sana yang mulai remang-remang dan terlelap semuanya bangun semua ya, minta tolong ya. Misalnya Anda gak kenal sama saya, lalu saya ngomong sama Anda, ayo kita kerja sama yuk. Anda kasih saya uang Anda, seberapapun yang Anda punya, seikhlasnya kasih ke saya. Anda gak usah kerja, saya yang bekerja. Anda gak usah ngapa-ngapain, saya yang berjuang. Anda tinggal terima dividen setiap bulan, Anda akan terima cukup passive income setiap bulan. Setiap bulan, dari apa yang Anda punya, saya akan kasih 10% setiap bulan. Wow, pikiran Anda tentang saya gimana? Wah, baik ya orang ini ya. Kok gak ada orang seperti ini ya? Kok bisa? Bank aja kalau deposito setahun berapa? 2%, 3%, 4%. Ya, bank yang normal lah, big banks. 4%, 5%. Itu pun sekarang enggak. 4% ya? Setahun 4%.
Lebih tinggi lagi, obligasi setahun berapa? 6%, 7%. Itu pun kalau kena inflasi, rupiah turun, jalan di tempat. Betul ya? Apalagi naik lagi, kripto bahaya. Naik turun, naik turun. Saham lagi jeblok sekarang. Aduh pusing, ini oke nih. Kayaknya ini teman saya bagus banget nih. Ini my good friend. What the hell Peng Yo. Wah boleh nih, baik nih orang ini. Akhirnya apa? Gini ya, Anda akan menganggap orang itu baik. Sampai Anda tahu orang itu siapa. Gini ya, gimana kalau seandainya yang menawari Anda, aku akan kasih Anda 10% setiap bulan. Oh lumayan ya, balik modalnya cepat. Ternyata saya adalah tukang tipu. Saya orang yang suka ngambil uangnya orang. Saya suka uangnya orang. Setelah Anda tahu saya siapa dan apa niat saya, pandangan Anda kepada saya gimana sekarang? Tetap baik kah? Halo, tetap baik kah? Tetap baik? Anda kan 180 derajat langsung beda sama saya. Oh ini tukang apa? Tukang tipu. Orang ini mau menghancurkan hidupku. Pandangan Anda kepada saya langsung berbeda. Kenapa? Karena Anda akhirnya tahu saya ini siapa. Dan apa maksud saya. Betul ya? Dari awal tadi Anda menganggap saya baik. Terjadi yang namanya kesalahpahaman tentang kebaikan saya. Saya pura-pura baik, ternyata saya jahat. Dan akhirnya Anda kasih saya uang Anda hidupnya hancur. Ekonomi Anda hancur. Bapak, Ibu setuju dengan saya? Setiap hari, di dalam kehidupan kita, dalam hal keluarga, pekerjaan, relationship, dalam hal pelayanan, every day kita hampir selalu mengalami yang namanya kesalahpahaman. Betul? Kita salah menangkap artinya orang. Dan setiap hari, setuju dengan saya? Oh nggak ada yang salah paham, yaudah kita selesai yuk, pulang yuk. Nggak ya, kita pernah salah paham ya. Dan saya katakan one of the biggest problems in our life today, salah satu masalah terbesar di akhir zaman ini, di era yang kita hidup sekarang adalah kesalahpahaman. Setiap hari, karena salah pahaman, suami istri bertengkar. Betul? Sering? Tadi pagi ada ibu teriak di sini. Sering Pak! Pengalaman pribadi pasti. Karena salah pahaman, ribut besar pernah? Pernah gak ribut besar karena kesalahpahaman? Yang pernah katakan, pasti. Habis karena sedikit kesalahpahaman, ributnya besar. Mau teriak-teriak, maki-maki, yang satu kabur dari rumah 3 hari. Lalu bulan depannya kan sudah baikan ya, ditanya. Memang bertengkar apa sih? Memang kenapa ya? Apa ya salahnya? Benar gak? Seringkali kita bertengkar untuk hal-hal yang tidak penting karena salah paham. Karena salah paham, pertemanan bisa hancur. Karena salah paham, sesama pelayan Tuhan bertengkar. Habis itu mengundurkan diri. Makanya hari ini judul khotbah saya itu cukup sederhana. Judul khotbah saya boleh ditampilkan? Judul khotbah saya adalah jangan. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jangan. Ngomong sama kiri kanan, jangan salah paham. Ayo ngomong-ngomong ya, jangan apa? Apa sih? Ayo hari ini saya kasih judul khotbah yang sederhana ya. Karena minggu lalu menurut saya sudah cukup khotbah yang cukup berat minggu lalu. Ya, masih ingat ya khotbah minggu lalu Two Sides of Jesus, banyak ayatnya. Ya, cukup dalam. Hari ini kita yang ringan-ringan aja ya. Apa-apa ya? Apa sih kesalahpahaman itu? Apa artinya? Klik. Misunderstanding is failing to interpret or understand the words or actions of someone correctly. Bahasa Indonesia, klik. Kesalahpahaman adalah ketika kita gagal untuk menafsirkan atau memahami kata-kata atau tindakan seseorang dengan benar. Itu artinya apa? Salah paham. Baik itu tindakan baik atau tindakan jahat. Oke, saya ceritakan ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bulan Februari kemarin saya dan istri dapat berkat dan kita bisa jalan-jalan break setelah 1 tahun melayani. Selama 2 minggu kami jalan ke Europe, ke Eropa. Dan saya ceritakan singkat cerita,
Banyak yang sudah warning kita. Kalau ke Eropa, yang harus di warning, yang harus dihati-hati adalah satu. Banyak. Nah, ternyata semuanya tahu. Di Eropa banyak copet. Semuanya orang pada ngomong sama kita, hati-hati copet. Hati-hati copet. Hati-hati barangmu diambil. Oke. Saya jadi lebih ekstra waspada. Makanya selama saya di sana, saya sudah ngomong sama istri, kita harus jaga ya. Jangan sampai kita kecopetan, jangan sampai kita kecolongan. Makanya setiap kali ada orang yang lewat, mukanya mencurigakan, saya ngomong langsung sama istri saya, hati-hati dompet, hati-hati tas, hati-hati kamera. Setiap kali ada orang yang mencurigakan, saya langsung teriak, hati-hati. Karena orangnya nggak ngerti bahasa Indonesia lah ya. Hati-hati. I was very extra careful melihat wajah-wajah yang serem-serem, wajah-wajah yang sangar-sangar. Banyak orang yang warning kita, kalau ordernya seperti ini, hati-hati. Adalah. Sampai satu hari singkat cerita, kejadian. Saya kerampokan. Bukan copet aja, bukan dompet aja. Tapi satu tas saya yang isinya, puji Tuhan dompetnya gak ada uangnya. Tapi isinya paspor. Paspornya hilang di luar negeri. Saya ngalamin itu. Kenapa? Bukan karena orang yang mukanya sangar. Tapi justru orang yang mukanya polos dan cantik. Benar. Jadi singkat ceritanya gini ya, saya gak bisa ceritakan detail ya. Karena ceritakan detail pasti lama. Singkat ceritanya, kami kan masuk stasiun. Mau dari kota ke kota naik kereta. Tiba-tiba ada orang yang nyamperin kita. May we help you? Dengan senyuman yang khas. May we help you? I want to help you. Seperti petugas kereta. Perempuan, bajunya keren. Dan kita nggak tahu orang ini siapa. Kita kira ini orang baik. Wanita, bajunya keren. Dan may I help you? Dia bantu kita untuk tiket. Kita bantu kita untuk bahkan untuk angkat-angkat barang. Anggapan saya, pemahaman saya, ini Tuhan kirim ini. Wah, puji Tuhan. Tuhan apa? Tuhan kirim. Orang menolong kita di negara asing, kami nggak kenal siapa-siapa, Tuhan kirim seperti ini. Singkat cerita, let me help you. Koper kita, 3 koper digeledek sama dia. Tahu ya geledek ya? Bahasa Surabaya itu geledek itu didorong sama dia. Digeledek kopernya. Satu perempuan kecil. Lalu dia angkatin koper 3 itu masuk ke atas tren itu. Pok. Kita kira, ini kok ada orang yang sebaik ini ya? Kok ada orang ya? Tapi ternyata itu sudah disetting. Ketika kami masuk ke atas tren, dia bantu kita nanemin koper. Belakang kita itu saudara teman-temannya, sekelompoknya dia. Cewek-cewek juga, bukan laki, cewek-cewek, bule-bule gitu. Lalu yang belakang ini ngomong sama kita, let's go, we want to move. Kita panik dong, bener ya? Kalau coba Anda di dalam kereta, keretanya sudah mau jalan, kita dipanikin gitu. Pasti Anda panik. Akhirnya kita panik, kita taruh tas kita taruh koper kita, karena keretanya memang mau jalan. Singkat ceritanya gitu. Dan saat dia menolong, ternyata tanpa seketahuan kita, orang-orang yang di belakang kita tadi, itu mengambil tas saya. Dibawa pergi sama dia. Saya baru sadar ketika kereta sudah jalan, baru saya sadar, loh, tasku mana? Tasku sana. Untungnya saya bawa AirTag. Tahu ya Apple ada AirTag ya. Supaya saya bisa mengidentifikasi kalau ada barang yang hilang. Saya sudah mengantisipasi. Banyak orang bilang Eropa banyak copetnya. Barang-barang saya, koper saya, tas saya, dompet saya, itu saya kasih apa? AirTag. Puji Tuhannya handphone saya itu di sini, nggak di dalam tas. Jadi saya lihat AirTag, benar, diambil. Padahal saya jelas, tas saya itu saya sudah taruh di kursi, diambil sama dia. Kenapa? Karena saya mengira orang ini baik. Ternyata orang ini mau ngerampok saya. Bapak Ibu, saya salah mengerti atau salah paham akan tanda kutip kebaikan orang itu, dan akhirnya saya tertipu. Untungnya itu cuma tas, dan saya mengerti, dan saya di situ jadi belajar pertama untuk tidak gampang mempercayai orang. Kalau tiba-tiba ada orang yang baik, tiba-tiba nongol di dalam hidupmu, menawarkan sesuatu yang too good to be true, jangan gampang percaya. Setuju katakan yes? Ya, cukup kesalahan saya ya. Hati-hati yang mau ke Eropa, modus-modusnya seperti itu, mereka semakin kreatif dan semakin kreatif. Bapak Ibu,
Seringkali memang kita salah paham mungkin akan kebaikan dan kejahatan orang lain. Mereka kira bahwa mereka orang yang baik, padahal pada dasarnya manusia itu jahat, egois, angkuh, penuh dengan diri sendiri. But my big question today, pertanyaan yang terbesar saya pada hari ini, klik. Bagaimana dengan pemahaman Anda tentang Tuhan? Pernah salah paham sama Tuhan gak? Oh, diem semua tiba-tiba. Pernah salah paham sama Tuhan gak? Oke, salah paham sama manusia, normal. We do it every day. Ada yang kita yang kena korban besar, ada kita yang kena korban kecil. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Pernah gak salah paham sama Tuhan? Lalu kita mengira Tuhan jahat. Lalu kita mengira Tuhan tidak menyertai. Lalu kita mengira Tuhan mengecewakan. Halo? Pernah? Bapak Ibu, seringkali ada musim-musim di dalam hidup kita yang membuat kita salah paham tentang Tuhan. Membuat kita memiliki asumsi yang salah tentang Tuhan. Memang ada. Dan saya catat memang kadang Tuhan itu Tuhan yang tidak mudah dimengerti. Ya dong. Saya selalu katakan ada orang-orang yang ngomong gini, Pak, Tuhan itu susah dimengerti ya. Tritunggal itu susah dimengerti ya. Dan saya katakan ya, kalau Tuhan itu bisa kita mengerti secara 100%, berarti otak kita lebih besar daripada Tuhan. Tuhan itu lebih besar daripada pikiran kita. Yang artinya apa? Kita manusia yang terbatas. Kita tidak mungkin 100% tahu atau mengerti tentang Tuhan. Memang Tuhan itu sukar untuk dipahami. Bahkan firman Tuhan pernah berkata di Yesaya 55, 8-9, jalan-jalannya di atas jalan-jalan kita. Pemikiran dan hikmat Tuhan jauh di atas pemikiran kita. Kita baca sama-sama Yesaya 55 ayat 8-9. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, kata firman Tuhan. Makanya jangan salah paham kalau ekspektasinya berbeda. Kalau rancangan Anda sama rencana Tuhan berbeda, jangan salah. Bukan karena Tuhan jahat, beda aja. Kita gak level sama Tuhan. Tuhan levelnya segini, kita masih level di bawah. Apa dikatakan firman Tuhan? Klik. Dan jalanmu bukan jalanku, demikian firman Tuhan. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikiannya tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari yang percaya. Katakan amin. Firman Tuhan berkata rancanganku di sini, rancanganmu di sini. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah perbedaan apa yang menjadi pikiran Tuhan tentang masa depan kita sama pikiran kita. Pikiran saya dulu Bapak Ibu Saudara, saya akan lulus menjadi seorang dokter. Saya akan lulus dan saya akan lanjut ke, rencana saya dulu kepingin ke sekolah di Jerman ya, tapi karena habis kerampokan tiba-tiba hilang itu keinginannya ya. Tapi anyways, saya pikir saya akan lanjut sekolah menjadi seorang dokter bedah di negara Jerman. Pikiran saya. Tapi ternyata pandemi datang, semuanya gagal. Semuanya gak jadi. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik. Saya di depan sini melayani Anda. Oh kan lebih baik tuh ya. Wah, tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan punya rencana yang berbeda. Berbeda bukan berarti Tuhan jahat. Amin. Kalau berbeda, jangan sampai kita salah paham. Karena sebaik-baiknya kita memikirkan tentang masa depan kita, masih lebih baik pikiran Tuhan untuk masa depan kita. Setuju, katakan amin. Dan seringkali Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab, Tuhan itu membuat tindakan-tindakan yang seringkali kita mengatakan, Tuhan kenapa ya Tuhan melakukan seperti ini. Seperti contoh kasus, di kasusnya Lazarus. Dikatakan di Yohanes 11 ayat 5 sampai yang ke-6. Yesus memang mengasihi Marta. Sama seperti Yesus mengasihi kita. Ngomong sama kiri kananmu, Yesus mengasihimu. Ayo yakinkan mereka, Yesus mengasihimu. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya. Dan siapa? Lazarus. Klik. Namun setelah didengarnya bahwa apa? Lazarus sakit. Nah ayo baca sama-sama. Ia ngapain? Yesus ngapain? Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia. Kira-kira kalau Anda punya anak, kita sayang sama anak ya. Anak Anda sakit, Anda bisa ngobatin anak Anda. Anda bisa bawa anak Anda ke dokter. Kira-kira Anda sengaja nggak untuk, udahlah aku nggak mau kasih anakku ke dokter, aku nggak mau kasih obat. Kira-kira gitu ada di sini orang tua yang cukup gila untuk melakukan itu? Nggak ada ya? Tapi Tuhan berkata, dia tahu Lazarus sakit.
sakitnya parah dan sudah mau mati. Dan akhirnya nanti mati. Yesus ngapain? Saya baca ini, Tuhan kok bisa ya? Kok bisa ya? Sengaja Tuhan melakukan itu. Dan saya yakin kalau kita berada di dalam posisi Marta dan Maria, dan kita tahu Tuhan sengaja tidak menolong, meskipun Tuhan bisa menolong, saya yakin kita pasti salah paham sama Tuhan. Betul? Kita akan mengatakan Tuhan jahat. Kita akan mengatakan Tuhan gak baik. Saya katakannya pada Bapak Ibu ya, jangan salah paham sama Tuhan. Anda boleh salah paham sama orang, Anda boleh salah paham sama saya. Tapi jangan sampai Anda salah paham sama Tuhan. Setuju, katakan amin. Ngomong sama kiri kanan, jangan salah paham sama Tuhan. Ayo ngomong sama mereka, jangan salah paham sama Tuhan. Bapak Ibu, ada kebenaran yang mutlak yang tidak akan pernah mungkin berubah sampai selama-lamanya. Dan pasti tidak akan mungkin berubah hanya untuk Anda seorang diri. Apa kebenaran itu? Klik. Kebenaran yang mutlak adalah Tuhan Yesus baik. Nggak ada amin sih. Ini entah nggak percaya atau lapar ini. Halo, Tuhan Yesus baik. Setuju, katakan amin. Itu tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Meskipun keadaanmu tidak baik, kebenarannya tetap sama. Tuhan Yesus baik. Ngomong sama kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Amin. Kebenaran mutlak yang tidak akan pernah berubah. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Kita punya Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik tidak ada yang mau mengecewakan anaknya. Bapa yang baik selalu ada untuk anaknya. Anaknya susah, bapaknya yang berdiri untuk anaknya. Betul? Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Apapun mungkin keadaanmu sangat mengecewakan. Ya, keadaanmu sangat mengecewakan. Tapi kebenaran yang tidak akan pernah mungkin berubah. Sekali lagi, apa? Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Yang ketiga, kebenaran mutlak yang tidak akan pernah berubah. Tuhan Yesus selalu punya maksud yang terbaik bagi Anda. Kok gak ada amin? Segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan pasti ada maknanya. Saya nggak tahu apa, dan saya tidak tahu kapan Anda akan menyadari hal itu. Tapi percayalah, 3 kebenaran ini tidak akan mungkin berubah. Nggak ada amin? Jadi, klik. Jadi kalau Anda hari ini atau suatu hari akan punya pemahaman atau asumsi yang terbalik dari kebenaran ini, bukan berarti Tuhan jahat. Artinya apa? Berarti Anda sedang salah. Berarti Anda sedang salah paham. Oke? Bukan Tuhan jahat. Tuhan selalu baik. Tapi kalau kenyataannya tidak, berarti Anda sedang salah paham. Makanya sekali lagi, tepuk dadamu katakan, aku gak boleh salah paham. Apalagi sama Tuhan. Ayo sama-sama, aku gak boleh salah paham. Apalagi sama Tuhan. Amen. Ayo kita lihat sama-sama, dan saya akan tutup dengan 3 poin ini. Apa sih penyebab kita salah paham? Kenapa kok kita salah paham sama Tuhan? Why? 3 poin ya, sederhana ya. Catat baik-baik. Yang pertama, karena kita kurang mengenal. Karena kita kurang apa? Mengenal. Seperti di kasus yang tadi, karena Anda tidak mengenal saya, Anda asumsi saya orang jahat. Betul? Kasus yang pertama, Anda akan asumsi saya jahat. Oh, ini orang jahat bawa pisau membunuh aku. Padahal enggak. Setelah Anda mengenal saya memperkenalkan diri, saya adalah dokter ahli bedah. Saya mau pakai pisau ini untuk mengobati Anda. Berubah pikiran Anda, betul? Pikiran Anda, oh ini orang baik nih. Ini orang mau menolong aku. Betul ya? Demikianlah Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan seseorang, kita akan semakin tahu karakter, sifat asli akan seseorang itu. Semakin kita dekat dengan seseorang, kita akan tahu isi hati seseorang itu gimana. Seharusnya. Nah makanya ada pepatah yang mengatakan gini, Anda tidak akan pernah sungguh-sungguh mengetahui seseorang sebelum 3 hal. Anda tinggal bersama dia, Anda punya konflik dengan orang itu, atau money is involved. Anda pernah mengalami 3 hal ini dengan orang, berarti Anda sudah mengenal orang itu. Tinggal bersama dia, Anda punya masalah dengan orang itu, atau money is involved. 3 hal ini baru Anda tahu orang.
Anda tidak mungkin tahu saya ini siapa kalau Anda tidak kenal saya, kalau Anda tidak pernah tinggal sama saya. Yang paling kenal saya siapa? Istri saya. Yang paling kenal saya, anak saya meskipun belum mengerti, masih 9 bulan. Bapak Ibu Saudara, seharusnya ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita dekat sama Tuhan, seharusnya kita tahu loh, hatinya Tuhan itu seperti apa. Kok gak ada amin? Seharusnya kalau kita baca firman Tuhan, dan kita melewati musim demi musim dalam hidup kita, gandengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, seharusnya kita tuh kenal Tuhan itu siapa. Dan seharusnya kalau kita semakin kenal dengan Tuhan, semakin kita kenal dengan Tuhan ya, semakin kita itu akan trust His heart. Kita akan apa? Trust His. Kita akan percaya sama hatinya. Kita akan percaya. Mungkin orang boleh katakan apapun tentang Tuhan. Mungkin situasiku boleh berkata berbanding terbalik tentang siapa Tuhan itu. Tapi aku cukup mengenal Tuhan untuk aku berkata, Tuhan gak mungkin gitu. Tuhan gak mungkin jahat. Aku cukup kenal Tuhan untuk aku boleh berkata bahwa Tuhan itu gak mungkin mengecewakan aku. Sudah banyak kesetiaan. Saya mau tanya sih, absen. Siapa yang dalam hidupnya pernah berkali-kali ditolong sama Tuhan? Absen dulu. Berkali-kali Anda ditolong sama Tuhan. Sih? Saya sudah dari pengalaman Anda. Musim-musim yang Anda telah lewati dengan Tuhan. Anda cukup ngomong gini. Meskipun musimku lagi tidak baik. Tapi aku cukup kenal Tuhan. Untuk aku tetap berkata, Tuhan gak mungkin jahat. I trust Him enough. Gini ya, kalau semakin kita kenal seseorang, kita akan semakin trust orang itu. Dan kita akan semakin tahu bahwa ternyata niatnya gak seperti itu. Contoh, saya dulu awal-awal nikah sama istri saya. Kita sering salah paham dan kita sering bertengkar untuk hal-hal kecil yang salah paham. Sering ya, awal-awal menikah dulu, sering ya, tinggal bareng, salah paham. Hal-hal kecil dibuat ribut. Nah, maklum ya, karena awal menikah. Tapi semakin berjalan waktu, meskipun saya belum benar-benar sungguh-sungguh mengenal istri saya ya. Pernikahan kita baru jalan 3 tahun. Tapi semakin saya mengenal istri saya semakin tahu bahwa istri saya itu ternyata orangnya baik. Cinta Tuhan, cinta keluarga. Tapi memang namanya manusia ya. Ada antiknya, ada anehnya. Mumpung istri saya nggak di sini, kita ngomongin di belakang ya. Ya, tapi kalau istri saya lagi live streaming, gawatlah saya ya. Namanya manusia, kadang ada nyebelinnya. Ada di sini yang suaminya nggak pernah nyebelin, istrinya nggak ada yang nyebelin, boleh angkat tangan, tukar tambah. Siapapun yang mau tukar tambah, dilelang. Nah, saya yakin suami Anda pasti ada nyebelinnya, ada sisi anehnya. Istri Anda ada sisi nyebelinnya, betul ya? Ketika saya semakin mengenal dia, yang dulu awalnya kita bertengkar untuk hal-hal yang menurut saya hal-hal yang stupid. Sekarang ini ketika istri saya mulai melakukan sesuatu yang saya nggak suka, saya tidak akan langsung ke trigger kayak dulu, betul ya? Karena dulu sebelum saya sungguh-sungguh mengenal istri saya ke trigger karena saya asumsi. Saya asumsi bahwa istri saya nggak sayang sama saya lah, atau mulai inilah, atau istri saya nggak respect ke saya lah. Asumsi saya liar, karena saya nggak sungguh-sungguh kenal istri saya. Tapi semenjak waktu saya kenal siapa dia, saya tahu hatinya, akhirnya saya sudah punya trust sama dia. Meskipun kadang nyebelin, tapi orangnya nggak kayak gini, betul ya? Kita paham? Ternyata deep down inside her, dia nggak kayak gini orangnya. Dia itu cuman mungkin lagi capek, mungkin lagi lelah ngurusin anak ya, ngurusin anak kan susah ya. Mungkin dia nyebelin karena itu, tapi dia nggak seperti itu orangnya. Mungkin dia melakukan sesuatu yang saya nggak suka, tapi alasan saya gini sekarang. Mungkin dia lagi PMS. Kenapa? Saya sudah kenal sama istri saya, bahwa ternyata dia orangnya nggak kayak gitu. The more we know, the more we trust. Boleh ditampilkan? The more we know, the more we trust. Semakin kita tahu dan kenal seseorang deep down inside,
Oh, orangnya ternyata seperti ini. Kita akan semakin percaya sama orang itu. Nah, kenapa kalau kita nggak pernah trust sama Tuhan? Kenapa kalau kita tidak pernah trust sama hatinya Tuhan? Sedikit-sedikit mengatakan Tuhan jahat. Sedikit-sedikit kecewa. Sedikit-sedikit ngambek. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit mundur dari pelayanan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu siapa Tuhan kita. That's the problem. Klik. Masalahnya banyak orang adalah mereka tidak tahu, tidak mau mengenal Tuhannya. That's your problem. That's our problem. Seharusnya semakin kita kenal Tuhan, seharusnya kita akan tahu siapa Tuhan kita. Setuju katakan amin? Kita akan tahu, kita akan trust His heart. Ternyata Tuhan tidak pernah jahat sama aku. Aminnya susah ya. Kenapa? Musimnya lagi jelek semua ini ya. Kenapa? Kripto habis hancur semua ya ini ya. Nggak ya? Seharusnya kalau kita berjalan sama Tuhan, karena kita akan trust His heart. Apapun musimnya kita akan ngomong, Tuhan itu gak mungkin bermaksud untuk mencelakakan aku. Gak mungkin. Pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada maksud yang terbaik. Trust His heart. Saya catat ya. Jadi orang Kristen jangan sampai di level belief aja. Belief itu apa? Percaya Tuhan Yesus? Percaya. Yesus juru selamat? Percaya. Yesus Tuhan? Percaya. Tapi sudah trust His heart enggak? Kalau belum, berarti Anda kurang mengenali Dia. Kalau Anda tidak mengenal, yang ada hanya asumsi. Kalau tidak mengenal, yang ada hanyalah apa? Asumsi. You will assume everything. Kalau Anda nggak kenal sama saya, Anda tidak tahu siapa saya ini sebenarnya, Anda hanya akan asumsi tentang saya. Betul ya? Misalnya nih, Anda jemaat. Anda akan lihat saya setiap minggu sekali. Lalu satu saat Anda melihat saya, nadanya agak tinggi. Misalnya, oh Pastor Andrew itu nadanya agak tinggi ya. Kadang misalnya kalau something goes wrong, nada saya bisa tinggi. Tanya semua pelayan Tuhan, mereka akan pasti tahu. Kalau Anda sebagai jemaat, asumsi saya, Anda kepada saya apa? Pastor Andrew, pemarah. Pastor Andrew, galak orangnya. Pastor Andrew, asumsinya bukan pendeta yang baik. Kenapa? Kok bisa pendeta tidak lemah lembut, nadanya tinggi. Waduh, untungnya saya tidak lemah gemulai Bapak Ibu Saudara. Pak Bu, itu asumsi. Padahal orang-orang di sekeliling saya tahu. Ketika saya marah, itu untuk kepentingan bersama. Marah yang salah, gini ya. Marah yang salah adalah ketika saya marah untuk melampiaskan emosi saya. Tapi ketika Anda marah untuk kepentingan bersama, atau kepentingan orang itu, maka itu gak salah. Saya marah, tanya sama teman-teman. Untuk kepentingan jemaat. Saya selalu nge-briefing semua pelayan Tuhan. Jemaat ini yang datang ya. Dari tempat yang jauh masing-masing. Ada yang dari Bekasi. Banjir-banjir datang ke sini. Ya kan? Ada yang dari BSD. Ya, ada puluhan bahkan lebih dari 100 orang-orang BSD itu setiap kesini, setiap minggunya. Saya tahu. Mereka ngomong sama saya. Ada yang dari Bogor, ada yang dari Jakarta Selatan. Mereka susah dan bahkan masuk ke sini. Tadi parkirnya susah nggak? Susah. Saya ngomong sama mereka. Mereka sudah datang ke sini, mereka berkorban. Ayo kita kasih servis yang Anda datang ke GSS mau dapat servis yang buruk atau servis yang jelek? Oh iya, bukan ya, ralat ya. Servis yang bagus atau servis yang jelek? Bagus dong, betul nggak? Makanya saya briefing semua. Kasih yang terbaik. Untuk Tuhan dan untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kasih yang terbaik. Makanya kalau mulai servisnya tidak baik, saya akan pasti mulai ngomel. Tanya Pak Luki, betul Pak Luki? Betul. Saya akan mulai, ada. Kadang-kadangnya saya akan nada tinggi. Bukan, gini, kalau Anda orang baru, Anda akan asumsi, Pastor itu orangnya galak. Betul? Tapi gini, sebelum Anda asumsi, get to know me first. Kenalilah aku. Cari tahu aku gini kenapa seperti itu. Sama seperti Tuhan. Kalau Anda tidak kenal sama Tuhan, Anda tidak tahu siapa Tuhanmu, kamu akan goncang. Anda akan goncang ketika badai terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau Anda kuat dalam pengenalanmu, badai terjadi, Anda akan ngomong gini, Tuhan itu gak seperti itu kok. Aku tahu hatinya Tuhan buat aku. Hatinya Tuhan buat aku tuh pasti yang terbaik.
Saya anjurkan kepada Anda ya, punyalah pengenalan akan Tuhan sampai ke level itu. Bisa nggak? Punyalah pengenalan akan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, musibah apapun terjadi dalam hidupmu, badai sebesar apapun terjadi dalam hidupmu, Anda akan ngomong ini, gak mungkin Tuhan seperti itu. Hatinya Tuhan itu gak seperti itu. Hati Tuhan itu baik buat aku, gak mungkin Tuhan itu seperti itu. Amin. Sehingga Anda tidak akan menjadi orang yang mudah kecewa sama Tuhan. Anda akan menjadi orang yang tidak mudah kecewa, mundur, marah sama Tuhan. Kenapa? Anda mengenali Tuhanmu. Anjuran saya, pulang dari tempat ini, bacalah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Berjalanlah bersama Tuhan setiap hari dalam hidupmu. Kenalilah Tuhan. Tuhan tidak pernah sekalipun mengecewakan kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Because the more we know, slide. The more we know, the more we trust. Yang kedua sekarang, kenapa kok orang bisa salah paham sama Tuhan? Karena seringkali kita menarik kesimpulan terlalu cepat. We tie the knot too quickly. Apa? Menarik kesimpulan terlalu cepat. Ini yang orang Israel katakan kepada Musa. Yuk, baca sama-sama Bilangan 20 ayat yang keempat. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Bahasa Inggris ya, yuk. Numbers 20 verse 4. Why did you bring the Lord's community, perhatikan, into this wilderness, and that we and our livestock should die here? Perhatikan, orang-orang Israel ngomong sama Musa apa? Why did you bring the Lord's community into this wilderness? Ke dalam padang gurun ini. Mereka salah paham ini sama Tuhan. Mereka ngapain? Salah paham. Pak Bu, bedakan transit dan tujuan. Anda pernah traveling? Pernah transit nggak? Transit ya? Ada yang transitnya cepat, ada transit yang lama. Ada tempat transit yang enak, ada tempat transit yang tidak enak. Tapi apakah transit itu tujuan terakhir Anda? Bukan. Transit hanyalah sementara. Klik. Ya benar gimana sih? Catat baik-baik. Tuhan tidak membawa mereka ke dalam padang belantara. Tapi Tuhan itu mau membawa mereka melewati padang belantara. Beda nggak? Beda nggak? Asumsi mereka, pemahaman mereka sama Tuhan apa? Tuhan, kau suruh Musa membawa kami ke dalam padang belantara ini. Betul atau salah? Asumsi kan? Menarik kesimpulan terlalu cepat. Padahal kerinduan Tuhan apa? Tuhan tidak sedang membawa Anda masuk ke dalam padang belantara. Tuhan membawa Anda melewati padang belantara itu. Sama atau beda? Jawab, salah atau beda? Sama atau beda? Beda. Makanya ya, kalau hari ini kesimpulan kita buat di tengah-tengah padang gurun, jelas. Kesimpulan kita, Tuhan gak ada. Tuhan jahat. Tuhan melupakan aku. Kalau kesimpulan kita buat di tengah-tengah penderitaan kita, jelas kesimpulan kita, Tuhan gak peduli sama aku. Percuma aku pelayanan. Percuma aku sungguh-sungguh sama Tuhan. Mending aja murtad seperti temanku. Jelas kesimpulan Anda. Kalau kesimpulan Anda adalah titik terendah. Di titik terendah dalam hidupmu, jelas. Kesimpulannya adalah, Tuhan gak peduli sama aku. Jelas. Tapi mengertilah bahwa keinginan Tuhan bukan membawa kita ke dalam penderitaan, tetapi melalui penderitaan. Kok gak ada amin? Jangan tampilin dulu yang ini. Kok gak ada amin? Tujuan Tuhan bukan membawa Anda masuk ke dalam tantangan, tapi melewati tantangan itu. Ini kayaknya pada lapar semua ya. Pak Luki kasih roti dong semua. Kan program kita 5 roti 2 ikan ya. Tolong Pak Luki kasih roti ya. Kayaknya lagi lapar semua ini. Sekali lagi. Tuhan tidak membawa kita ke dalam tantangan, ke dalam penderitaan, ke dalam pencobaan. Tapi Dia mau menuntun kita melewati semuanya itu. Setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Ingat ceritanya di mana Tuhan mengajak murid-muridnya menyeberang danau. Masih ingat ya?
Tuhan mengajak murid-muridnya, ayo kita nyebrang. Dan di tengah danau apa yang terjadi? Anybody knows? What happened? Badai, angin kencang, angin ribut. Di tengah badai. Tapi ingat, yang ngajak siapa? Yang ngajak siapa? Percayalah, kalau Tuhan yang ngajak, Tuhan tidak mungkin sampai membiarkan kita tenggelam di tengah-tengah. Karena Tuhan bertanggung jawab. Tuhan itu cengli, ngomong sama kiri kanan. Tuhan itu cengli bro, tenang aja. Ngomong Tuhan itu cengli, tenang aja. Amin. Kalau Tuhan yang membawa kita masuk ke dalam danau itu dan tiba-tiba di tengah-tengah ada angin kencang, tenang. Ngomong, Tuhan bertanggung jawab. Masa Tuhan yang ngajak kita tenggelam? Tuhan macam-macam, nggak mungkin. Kita harus cukup kenal Tuhan untuk mengatakan, Tuhan nggak mungkin membuat aku tenggelam di sini. Tuhan itu cukup bertanggung jawab. Saya catat, if God brings you to it, He will bring you through it. Jangan setengah-setengah. Boleh, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jika Tuhan membawamu ke dalamnya, Dia akan membawamu apa? Melaluinya. Percayalah akan hal itu. Jangan menarik kesimpulan terlalu cepat. Saya ingat apa yang dikatakan oleh almarhum Raditya Oloan. Klik. Bawanya lagi. Jangan berikan titik kalau Tuhan mau kasih koma. Wow. Apa? Tuhan jangan berikan apa? Titik dalam storymu. Aku kena musibah. Tuhan jahat. Titik. Jangan ya. Tapi Tuhan mau kasih apa? Koma. Aku kena musibah. Koma. Tapi Tuhan pasti campur tangan dalam keadaanku. Tapi Tuhan baik. Tapi Tuhan pasti akan membuat aku melewatinya. Itu yang benar. Kok gak ada amin? Yang setuju katakan yes. Setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Jangan menarik kesimpulan terlalu cepat. Kalau Anda menarik kesimpulan terlalu cepat, pasti kecewa. Pasti salah paham. Makanya, jangan ya. Yang ketiga, yang terakhir. Tadi yang pertama apa? Tadi? Oh, sudah lupa. Di sini aja lupa, apalagi ketemu sama restoran Dotonburi di depan situ ya. Tadi yang pertama apa? Kita salah paham sama Tuhan karena kita kurang mengenal. The more we know, the more we trust. Kedua, karena kita menarik kesimpulan terlalu cepat. Jangan cepat-cepat tarik kesimpulan. Santai aja, sabar aja. Tuhan belum selesai kok. Amin. Yang ketiga, seringkali karena cara pandangnya berbeda aja. Seringkali maksud Tuhan, cara pandang Tuhan membawa kita ke dalam padang belantara itu berbeda dengan cara pandang kita. Saya mau tanya gini, kira-kira bisa gak? Sekarang ini, saat ini juga, Tuhan membereskan semua masalah kita, tiba-tiba beres KB. Bisa? Bisa, sangat-sangat bisa. Tiba-tiba semua hutang kita lunas, bisa? Waduh, yang ngomong bisa paling keras itu kayaknya hutangnya banyak itu. Bisa ya? Sangat bisa. Kira-kira untuk Tuhan tiba-tiba sekarang menyediakan untuk GSCS gedung untuk 5.000 orang. Kira-kira bisa gak? Terima kasih bisanya. Itu taburan iman itu. Bisa, gampang. Tapi Bapak Ibu kenyataannya gak seperti itu ya. Gak langsung. Dan ternyata kenyataannya ada aja tantangannya. Nah, belum sampai di level dimana kita bisa punya gedung sendiri. Tantangannya ada aja. Bongkar pasang barang rusak lah. Bongkar pasang screen rusak lah. Kita harus ganti lah. Ada aja tantangannya. Meskipun saya doa sama Tuhan. Tuhan seharusnya Tuhan bisa loh. Saat ini juga. Tuhan kasih gedung untuk GSCS untuk 5.000 orang. Gampang buat Tuhan. Tapi kenapa kok kita harus melewati semua bongkar pasang ini. Alat rusak. Screen harus bayar 500 miliar. Why? Pasti ada aja masalahnya. Tapi begini ya, mungkin cara pandang kita hanya lihat penderitaan itu, tetapi cara pandang Tuhan itu berbeda. Setuju katakan amin? Apa sih? Saya catat, masalah dan tantangan akan terus dan tetap ada. Why? Saya akan close ya. Yang pertama, klik. Untuk, ini yang sudah terakhir ini. Jangan.
masalah dan tantangan akan terus dan tetap ada. Yang pertama, nah, untuk menyatakan apa? Kemuliaannya. Kembali ke Yohanes 11 ayat 3 sampai yang keempat. Ini ceritanya Lazarus tadi ya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Klik. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan apa? Tetapi akan menyatakan apa? Wow, tidak akan membawa kematian. Padahal ternyata mati nggak? Mati. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan yang percaya katakan amin. Dikatakan di situ. Lazarus, even though he will die, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupannya. Tahu nggak? Kenapa kok sampai sekarang tetap ada tantangan besar dalam hidup kita? Karena Tuhan sedang ingin bekerja di dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin. Saya catat, suatu saat ketakutanmu dan tantangan terbesarmu akan menjadi kesaksian terbesarmu. Setuju katakan amin. Apapun yang Anda sedang gumuli, saya mau absen dulu. Siapa yang hari ini datang dengan masalah? Absen. Datang dengan tantangan, di tengah-tengah tantangan dan masalah. Absen? Ada? Yang nggak ada boleh silakan keluar ya, nggak apa-apa ya. Nggak, I'm just kidding. Tapi percayalah, hari ini tantangan terbesar dalam hidupmu. Kalau Anda terus mengandalkan Tuhan, terus gandeng sama Tuhan, percayalah, itu akan menjadi kesaksian apa? Terbesar dalam hidupmu. Jangan setengah-setengah. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Saya sering ceritakan dulu di awal-awal GSC, di depan saya cuma 3 orang. Sekarang itu dulu, wah, tantangan itu Bapak Ibu. Tantangan, benar-benar sangat-sangat menyedihkan. Tapi sekarang itu menjadi kesaksian yang lucu bukan? Setiap kali saya mensaksikan hal itu banyak yang tertawa. Yang tentang 3 orang yang mama dan anaknya yang pergi, saya cuma one on one sama bapaknya di dalam satu ibadah. Ketawa kan? Tapi buat saya saat itu bukan tertawa. Saat itu cukup menyedihkan buat saya. Tapi ternyata apa yang menyedihkan buat saya, ternyata itu sekarang jadi bahan lelucon dan bahan kesaksian untuk menguatkan banyak orang. Betul gak? Apapun yang Anda alami hari ini ya, suatu saat Tuhan akan pakai untuk menjadi kesaksian dalam hidupmu. Makanya, apapun tantangan dalam hidupmu hari ini, pray. Apa yang harus Anda doakan? Doanya sederhana, klik. Lord, use this for your glory. Pakailah peristiwa ini untuk kemuliaan namamu. Aku hidup untuk melayani Tuhan. Aku hidup untuk membawa kemuliaan bagi namamu. Pakailah, bukan hanya hidupku, tapi pakailah tantanganku. Pakailah peristiwa. Boleh tampilin lagi gak apa-apa? Doanya apa? Lord, boleh difoto. Lord apa? Use this for your glory. Pakailah hal ini untuk kemuliaan namamu. Amin. Suatu saat gedung ini akan menjadi cerita sendiri. Amin. Peristiwa bongkar pasang selama 2 tahun ini, bongkar pasang selama 2 tahun ini, screen kita ganti 500 miliar, akan jadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin dan percaya itu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Doa sederhana. Use this for your glory. Amin. Masalah akan terus ada. Untuk terus Tuhan menyatakan kemuliaannya atas hidup kita. Yang kedua, masalah akan terus dan tetap ada untuk mendewasakan dan membuat kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Tanpa banyak peristiwa dalam kehidupan Anda tidak akan bisa menjadi orang yang sebijaksana ini. Bapak Ibu, saya bersyukur. Selama 3 tahun saya menjadi hamba Tuhan di Jakarta, saya menjadi gembala di tempat ini. Banyak peristiwa terjadi yang Tuhan izinkan. Banyak. Bahkan saya boleh katakan terlalu banyak yang Tuhan izinkan peristiwa terjadi. Tuhan izinkan untuk saya ketemu sama orang-orang jahat. Dan Bapak Ibu, kalau saya boleh saksikan, kalau Anda bisa membelah hati sekarang ini, saya hati dibelah sekarang, gak ada rasa dendam, gak ada rasa benci. Yang ada hanya Tuhan, terima kasih. Kenapa? Tanpa semuanya itu, saya gak mungkin menjadi orang yang lebih bijaksana. Dengan semuanya itu, dengan semua peristiwa, yang banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan saya belajar untuk menjadi orang yang lebih bijaksana. Saya belajar untuk tahu karakternya orang. Saya belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Saya sangat bersyukur. Makanya setiap tantangan dalam hidupmu,
Jangan lihat seperti kau lihat. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, I want to see the way you see it. Aku yakin Tuhan izinkan masalah itu terjadi supaya aku bisa lebih bijak sana. Kita sering doa ya, Tuhan aku minta hikmat. Sering berdoa seperti itu? Kita doa seperti itu, Tuhan kirim kita tantangan untuk kita memecahkan. Supaya kita bisa menjadi, pernah doa, Tuhan kasih aku ketekunan. Pernah berdoa? Kalau kita doa minta ketekunan, siap-siap masalah bertubi-tubi datang dalam hidupmu. Kenapa? Tuhan gak tiba-tiba kasih kita hikmat, cering. Atau kasih kita ketekunan, cering. Enggak. Tuhan memproses kita. Lewat banyak musim dalam hidup kita. Kalau kita belajar, kita tekuni. Kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Bersyukur gak? Untuk setiap tantangan yang Tuhan izinkan. Semua tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bersyukur gak? Yang bersyukur berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir, silakan memain musik. WL Singers boleh maju ke depan. Kenapa? Tantangan akan terus ada dan tetap ada. Klik. Untuk membuat kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Ini penting. Penutup ya. Keluaran 23 29 sampai 30. Saya bacakan. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun. Tuhan berkata kepada bangsa Israel. Aku tidak akan langsung menghalau mereka. Gak akan langsung. Supaya negeri itu jangan apa? Menjadi semi dan segala binatang hutan atau binatang buas. Jangan bertambah banyak melebihi engkau. Dikatakan firman Tuhan apa? Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian sehingga engkau dapat memiliki negeri ini. Dikatakan sedikit demi sedikit. Tuhan bekerja sedikit demi, Tuhan tidak akan langsung melenyapkan semua masalah kita, tapi Tuhan akan melakukan sedikit demi sedikit. Kenapa? Kembali ke ayat 29-nya. Dikatakan apa di situ? Supaya negeri ini jangan menjadi sepi dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Artinya apa? Kalau binatang buas bertambah banyak, kau akan dimakan. Kau akan dihancurkan sama binatang buas itu. Nah, apa sih maksudnya binatang buas ini? Pertanyaan saya sederhana hari ini. Kita orang Kristen ya? Kita orang Kristen ya? Siapa musuh terbesar kita sebagai orang Kristen? Apa? Bukan iblis, Pak, Bu. Iblis sudah dikalahkan. Sudah dikalahkan. Bukan iblis. Pak, Bu. Musuh terbesar dalam hidupmu bukan mertuamu. Bukan suamimu. Bukan istrimu. Siapa musuh terbesar kita sebagai orang Kristen? Ayo, tangannya, tunjuk diri sendiri. Kamu. Siapa musuh terbesar kita? Diri sendiri. Siapa binatang buas yang dimaksud Alkitab? Kita tafsirkan. Gimana caranya? Tuhan akan menghalau sedikit-sedikit. Supaya yang di dalam kita inilah keangkuhan, kesombongan yang di dalam kita tidak akan memakan hidup kita. Yang artinya apa? Klik. Masalah akan terus ada dan tetap ada. Dan percaya tidak akan melebihi batas kekuatan kita. Amin. Dan Tuhan mungkin tidak akan langsung sekejap menghalau segala sesuatu. Kenapa? Sederhana. Supaya kita tetap sadar bahwa kita manusia terbatas dan kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin. Amin. Masalah akan terus tetap ada. Untuk apa? Supaya kita ini sadar, Tuhan, aku ini manusia terbatas ternyata. Aku bukan Superman. Aku orang yang biasa. Dan aku perlu Tuhan dalam hidupku. Amin. Masalahnya banyak orang, kalau nggak ada masalah nggak pernah cari Tuhan. Ada masalah baru, cari Tuhan. Kalau nggak ada masalah, merasa dirinya superior. Begitu, banyak masalah. Dia baru kerasa keterbatasannya. Betul? Kalau nggak punya masalah, nggak pernah merasa butuh Tuhan. Tapi begitu banyak masalah, di situ baru dia kerasa butuh Tuhan. Di situ Tuhan berkata, bagus, masalah bagus, supaya kamu terus tahu bahwa kamu manusia terbatas dan kamu butuh aku terus. Itu yang Tuhan mau. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Simpulan, jangan salah paham sama Tuhan. Tuhan gak pernah jahat, Tuhan selalu baik. Setuju katakan yes. Makanya 3 hal. Kenalilah dia. The more we know, the more we trust. Kedua, jangan membuat kesimpulan terlalu cepat. Ketiga,
Pandanglah tantangan sebagaimana Tuhan melihatnya. Tuhan gak pernah merancangkan itu kecelakaan. Tapi percayalah, Tuhan akan pakai setiap tantanganmu untuk kemuliaannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang percaya Tuhan baik, katakan amin.